Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita masih membahas tentang tipe-tipe soal matematika yang biasa keluar di ujian sekolah ya. Khususnya untuk ujian kelas 9 SMP. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan pembahasan contoh soal lainnya ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi hubungan garis dan sudut ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 tentang tipe soal pengetahuan dan pemahaman hubungan garis dan sudut ya. Soalnya, perhatikan gambar berikut. Besar penyiku sudut SQR. SQR adalah ya. Oke, kalau ada soal seperti ini bagaimana adik-adik cara mengerjakannya? Kita tahu ya, yang namanya sudut penyiku itu adalah 90 derajat ya. Berarti di sini sudut PQS ditambah sudut PQR ya, itu sama dengan 90 derajat ya. Berarti kita masukkan di sini sudut PQS adalah 6x ditambah 4 ya. Lalu ditambah 3x ditambah 5 ya, sama dengan 90 derajat ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya. Berarti di sini 6x ditambah 3x adalah 9x ya. Lalu di sini 4 ditambah 5 juga adalah plus 9 ya, sama dengan 90 derajat ya. Maka 9x sama dengan 90 derajat dikurangi 9. 9x sama dengan 81 derajat. X sama dengan 81 dibagi 9. X sama dengan 9 derajat ya. Nah, X-nya sudah ketemu, baru kita masuk ke soal ya. Di sini yang ditanyakan adalah besar sudut penyiku dari sudut SQR ya. Sudut penyiku dari SQR itu sudut apa? Sudut PQS. Jadi yang penyikunya yang ini ya. Awas jangan salah ya. Kalau yang ditanyanya sudut penyiku SQR, berarti itu yang ditanya adalah sudut PQS ya, bukan kita mencari yang SQR-nya. Awas, jangan salah ya. Di sini kan sudut penyiku dari SQR itu adalah sudut PQS ya. Berarti kita nyari sudut PQS. Sudut PQS itu sama dengan 6x ditambah 4 ya. Berarti sama dengan 6 dikali 9 ditambah 4 ya. 6 dikali 9 adalah 54 ya. Ditambah 4 berarti sama dengan 58 derajat. Jawabannya D ya adik-adik. Oke. Masih tipe soal pengetahuan dan pemahaman hubungan garis dan sudut. Ada soal ya. Jumlah sudut A dan sudut B adalah 180 derajat. Jika besar sudut A sama dengan 2x ditambah 30 derajat dan sudut B sama dengan 5x ditambah 10 derajat, maka besar sudut B adalah, oke kita cari ya. Di sini kan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat ya. Di sini untuk sudut A-nya adalah 2x plus 30 ya. Ditambah sudut B yaitu 5x plus 10 ya. Sama dengan 180 ya.
Kita jumlahkan yang ada variabelnya 2x ditambah 5x adalah 7x ya. Lalu kita jumlahkan bilangan bulatnya 30 ditambah 10 adalah 40 sama dengan 180 ya. Berarti 7x sama dengan 180 dikurangi 40. 7x sama dengan 140. X sama dengan 140 dibagi 7. X sama dengan 20 ya. X-nya sudah ketemu nih ya. Yang ditanyakan adalah besar sudut B ya. Maka besar sudut B ya adalah, nah sudut B ini kan sama dengan 5x plus 10 ya. Nah berarti x-nya kita substitusikan ke x ini ya. 20 nya kita substitusikan ke x ini, berarti 5 dikali 20 ditambah 10 sama dengan 5 dikali 20 adalah 100 ditambah 10 sama dengan 110 derajat ya. Berarti jawabannya apa? D ya, dikali ya. Oke. Masih tipe soal pengetahuan dan pemahaman hubungan garis dan sudut. Perhatikan gambar besar sudut pelurus AOC ya. Nah, di sini kan bentuknya sudut pelurus ya. Kalau sudut pelurus berarti totalnya 180 ya. Berarti di sini kita cari x-nya dulu ya. Berarti sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat ya. Sudut AOC adalah 3x dikurangi 6 ditambah sudut COB adalah 4x ditambah 25 sama dengan 180 derajat. Kita hitung ada variabelnya 3x ditambah 4x adalah 7x ya. Lalu berikutnya di sini min 6 ditambah 25 ya adalah positif 19 ya, sama dengan 180 derajat ya. Maka di sini 7x sama dengan 180 derajat dikurangi 19 ya. Maka 7x sama dengan 161 ya. 161 derajat ya. X sama dengan 161 derajat dibagi 7. X sama dengan 23 derajat ya. Nah, ini udah ada nih X-nya ya. Di sini pertanyaannya besar sudut pelurus dari sudut AOC ya. Maka di sini pelurus sudut AOC itu apa? Ya, awas jangan salah adik-adik ya. Kalau ditanya sudut pelurus dari AOC, berarti AOC. Itu bukan berarti kita menghitung yang AOC-nya ya. Tapi kalau yang ditanyanya berpelurus dengan sudut AOC, berarti kita menghitung sudut yang satunya lagi atau sudut COB ya. Karena sudut pelurus dari sudut AOC adalah sudut COB ya. Maka kita hitung sudut COB itu sama dengan berapa? 4x ditambah 25 ya. Maka sama dengan ya, di sini untuk x-nya ya kita substitusikan 23 ini. Berarti 4 dikali 23 ditambah 25 ya. Berarti sama dengan ya 4 dikali 23 ya. 4 dikali 3 12, simpan 1. 4 dikali 2 8 tambah 1 9 ya. Ditambah 92 ditambah 25 sama dengan 2 ditambah 5 7. 9 ditambah 2 11. Jadi jawabannya 117 derajat. Jawabannya C ya. Oke, good.
Masih tipe soal pengetahuan dan pemahaman hubungan garis dan sudut ya. Perhatikan gambar, ini ada gambar ya, garis sejajar berpotongan ya. Diketahui besar sudut P3 adalah 127. P3 berarti yang ini ya. Ini adalah 127 derajat ya. Maka besar sudut Q. Q berapa nih yang ditanya ya? Yang ditanya adalah Q4. Berarti yang ini ya adik-adik ya yang ditanya ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya ya? Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kan untuk sudut P3 ya. Sudut P3 ini besarnya sama ya dengan sudut Q3 ya. Kenapa sama ya? Karena ini tipe sudut yang sepihak ya. Nah, seperti ini nih. Kalau di sini 127 ya, berarti di sini adalah 127 juga ya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kalau di sini 127 ya, maka di sini sudut Q3 ya itu berpelurus dengan sudut Q4 ya. Di sini maka ya sudut Q3 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat ya. Di sini untuk Q3 adalah 127 derajat ditambah Q4 ini kan yang ditanya ya, berarti X ya sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi 127 derajat ya. Maka X sama dengan 53 derajat ya. Berarti jawabannya A ya adik-adik. Oke, good. Masih tipe soal pengetahuan dan pemahaman hubungan garis dan sudut ya. Perhatikan gambar. Besar sudut BAC. Sudut BAC berarti ini ya. Nah, berarti ini nih yang ditanyakan ya. Oke, kita hitung dulu ya. Di sini untuk sudut DCB ya, sudut DCB ya, itu berpelurus dengan sudut ACB ya. Berpelurus berarti kalau ditambah sudut ACB ya, itu sama dengan 180 derajat ya. Di sini untuk sudut DCB ya itu adalah 108 derajat. Ditambah sudut ACB yaitu X ya karena belum diketahui. Berarti sama dengan 180 derajat ya. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 108 derajat ya. Maka X sama dengan 72 derajat ya. Nah, di sini sudah ketahuan nih yang ini adalah 72 derajat ya, adik-adik. Oke. Lalu berikutnya adik-adik ya, untuk mencari sudut CAB ya atau BAC ya. Kita tahu ya bahwa kalau misalkan sudut CAB ya atau BAC ya sama saja, atau biar sama dengan soalnya kita sesuaikan saja ya. Berarti sudut BAC ya, berarti yang ini nih, ditambah sudut dari ABC ya, berarti yang ini nih, sudut yang ini ya, ditambah dengan sudut BCA ya, itu sama dengan 180 derajat.
Kenapa jumlahnya 180 derajat? Karena ini adalah bentuk segitiga ya. Sedangkan sudut-sudut segitiga kalau ditotalkan jumlahnya adalah 180 derajat ya. Nah, sekarang kita cari untuk sudut BAC, ini belum ada ya, karena yang ditanyakan berarti X ya. Ditambah sudut ABC berarti 36 derajat ya. Ditambah sudut BCA yaitu 72 derajat sama dengan 180 derajat ya. Maka X ditambah 36 tambah 72 nih ya. Berapa? 6 tambah 2 8. Lalu 3 tambah 7 10 derajat sama dengan 108 derajat maksudnya ya. Sama dengan 180 derajat ya. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 108 derajat. Maka X sama dengan 72 derajat. Jadi ya, sudut BAC adalah 72 derajat. Jawabannya C ya adik-adik. Nah, lalu berikutnya masih tipe soal pengetahuan dan pemahaman. Hubungan garis dan sudut ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar ya. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah, oke, kita lihat dulu di sini ya. Sudut nomor 1 95 derajat, berarti yang ini ya. Yang ini adalah 95 ya. Lalu yang kedua, oh berarti yang ini ya. Yang ini adalah 110 derajat ya. Yang ditanyakan adalah yang ini ya. Oke, kita kerjakan ya. Oke adik-adik, perhatikan baik-baik ya. Di sini sudut dari sudut 3 ini ya ada dalam sudut segitiga ini ya. Berarti kita cari sudut nomor 6 dulu ya. Untuk sudut nomor 6 itu ya kita lihat. Sudut 2 ditambah sudut 6 ya. Sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena ini berpelurus ya, berpelurus. Berarti di sini sudut 2-nya adalah 110 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Maka X sama dengan 70 derajat ya. Berarti sudut 6 adalah 70 derajat ya adik-adik. Oke. Nah, lalu berikutnya kita harus mencari sudut yang nomor 5 nih ya. Gimana caranya? Oke, perhatikan. Sudut nomor 5 ini adalah sudut dalam berpotongan dari sudut nomor 1 ya. Berarti di sini sudut nomor 1 itu sama jumlahnya dengan sudut nomor 5. Kenapa? Karena ini adalah sudut dalam berpotongan ya. Berarti kalau sudut 1 itu 95, maka sudut 5 juga 95. Berarti ini adalah 95 derajat ya. Nah, berarti kita tinggal nyari sudut nomor 3 seperti yang dipinta ya. Berarti di sini kan dalam bentuk segitiga ya. Berarti di sini sudut 3 ditambah ya sudut 5 ya ditambah sudut 6 hasilnya adalah 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena total sudut yang ada pada bangun segitiga adalah 180 derajat ya. Berarti di sini sudut 3 masih X ya karena belum dihitung. Sudut 5 itu adalah 95 derajat ya.
Lalu sudut 6 adalah 70 derajat sama dengan 180 derajat ya. Maka X ditambah 95 ditambah 70 adalah 165 derajat sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 165 derajat. Maka X sama dengan 15 derajat. Jadi sudut nomor 3 ya. Sudut 3 ya sama dengan 15 derajat. Jawabannya B ya, adik-adik. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk pembahasan tipe soal yang biasa keluar di ujian sekolah matematika SMP ya untuk materi hubungan garis dan sudut ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan kakak yang salah atau keliru, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal dan juga materi matematika lainnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.